Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Rosa Purbabekti, penyidik KPK, adalah operator kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Ini kesimpulan yang saya dapat setelah menyimak dan mendengarkan kesaksian Rosa di persidangan Sekjen PDI Perjuangan, bagaimana dia sangat ngotot agar Sekjen PDI Perjuangan dipenjara dan disalahkan. Sampai-sampai, pertama, Rosa menentang hasil dari ekspos pimpinan KPK saat itu tahun 2020 bahwa Sekjen PDI Perjuangan tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Dan menurut Rosa, menurut tuduhan Rosa, pimpinan KPK saat itu yang 5 orang, yaitu Firly Bahuri, Nawawi Pamulango, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli, dituduh melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Itu tuduhan dari Rosa yang dibacakan BAP-nya nomor 15 oleh Pak Magdir Ismail di persidangan. Apakah benar pimpinan KPK itu melakukan perintangan penyidikan? Dan disitulah kita perlu bertanya. Kalau benar ada bukti mereka melakukan perintangan penyidikan, kenapa Rosa tidak melakukan pengaduan pada waktu itu ke Dewas KPK misalnya? Atau kalau Rosa benar menemukan adanya bukti itu, kenapa dia tidak mundur sebagai penyidik KPK? Sebagai protes kepada pimpinannya? Atau itu hanya tuduhan, asumsi, fitnah Rosa kepada pimpinan KPK yang kemudian baru dia sampaikan pada bulan Januari 2025. Artinya 5 tahun kemudian Rosa mengarang cerita tersebut. Karena Rosa tidak pernah melakukan pengaduan secara hukum terhadap pimpinan KPK pada waktu itu. Yang kedua, Rosa juga tidak peduli bahwa ada penyuapan 500 juta kepada Wahyu Setiawan dari yang namanya Rosa Muhammad Tamrin, waktu itu adalah sekretaris KPUD Papua Barat, yang uangnya dari Domingus Mandacan. Ketika ditanyakan kepada Rosa terkait peristiwa itu di pengadilan, Rosa hanya mengeles bahwa itu ada kerjaan dari tim lain, bukan timnya Rosa. Kita pun bertanya, apakah Rosa Purbabekti ini ingin memberantas korupsi? Kalau benar dia harus menindaklanjuti korupsi kepada Wahyu Setiawan yang waktu itu adalah komisioner KPU. Tapi ternyata kita menemukan bahwa Rosa mendapatkan order untuk mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dengan ngototnya melawan keputusan pimpinan KPK tahun 2020 dalam ekspos bahwa tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dari awal, tapi kemudian Rosa menuduh memfitnah pimpinan KPK saat itu melakukan obstruction of justice, dan juga Rosa tidak pernah menindaklanjuti bukti persidangan nomor 28 tahun 2020 bahwa Wahyu Setiawan juga menerima uang suap dari Rosa Muhammad Tamrin dan Domingus Mandacan 500 juta, dan sampai saat ini kasus penyuapan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Tapi yang menjadi fokus Rosa adalah menuntut, mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan semakin nyata ketika Rosa juga memaksakan menjadi saksi fakta dalam persidangan yang disebutkan bahwa ini baru pertama kali dalam sejarah penyidik memeriksa penyidik, kemudian penyidik itu menjadi saksi fakta di persidangan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!